Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Semoga Allah senantiasa memberikan sahabat semua nikmat iman, nikmat sehat, dimudahkan segala urusan, diberikan rezeki yang berlimpah dari arah yang tidak terduga. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah, kisah perasaan takutnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai kesepakatan ahli sunnah, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah orang yang paling utama di antara seluruh manusia di dunia ini selain para nabi alaihissalam. Dia dipastikan termasuk ahli surga. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri memberi kabar gembira bahwa ia adalah ahli surga. Bahkan dikatakan akan menjadi pemimpin kaum tua yang akan masuk surga. Semua pintu surga akan memanggil namanya dan menyampaikan kabar gembira kepadanya. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling dahulu masuk surga di kalangan umatku adalah Abu Bakar. Meskipun demikian, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, alangkah bahagianya seumpama aku menjadi sebatang pohon yang akhirnya ditebang. Ia juga berkata, alangkah bahagianya seumpama aku menjadi rumput yang dimakan hewan. Kadangkala ia berkata, alangkah bahagianya seumpama aku menjadi sehelai bulu di badan seorang mukmin. Suatu ketika ia pernah berada di dalam sebuah kebun dan melihat seekor burung yang sedang berkicau. Sambil menarik nafas berat, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, wahai burung, alangkah beruntungnya hidupmu. Kamu makan, minum, dan berterbangan di antara pepohonan, tetapi di akhirat tidak ada hisab bagimu. Alangkah bahagianya seumpama Abu Bakar menjadi sepertimu. Sayyidina Rabi'ah Aslami radhiyallahu anhu bercerita, suatu ketika pernah terjadi kesalahpahaman antara aku dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ia berbicara kasar kepadaku sehingga aku tersinggung. Ketika ia menyadari kesalahannya, ia berkata kepadaku, ucapkanlah kata-kata kasar kepadaku sebagai balasan. Namun aku menolaknya. Ia berkata, kamu harus mengucapkannya, jika tidak akan kuadukan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku tetap tidak menjawab apapun. Lalu ia bangun dan pergi meninggalkanku. Ketika itu beberapa orang dari kabilahku Banu Aslam yang menyaksikan kejadian tersebut berkata, orang ini aneh sekali. Ia sendiri yang bersalah dan ia sendiri yang mengadukannya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku berkata, tahukah kamu siapa dia? Dialah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jika ia marah kepadaku, tentu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan marah kepadaku.
dan jika beliau marah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan marah. Jika demikian, maka Rabi'ah pasti akan binasa. Kemudian aku pergi menemui baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan kejadian tersebut. Beliau bersabda, "Sikapmu benar. Memang sebaiknya kamu tidak membalasnya, tetapi katakanlah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkanmu, wahai Abu Bakar." Inilah contoh perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya karena sepotong kalimat yang sepele, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu demikian takut balasannya di akhirat. Ia sangat cemas dan khawatir, sehingga ia sendiri yang meminta dibalas, bahkan mengadukannya kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar Sayyidina Rabi'ah radhiyallahu anhu membalasnya. Pada hari ini kita mudah sekali mencaci tanpa rasa khawatir sedikit pun akan balasan perbuatan kita kelak di akhirat atau hari hisab. Demikianlah kisah perasaan takutnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dapat mengambil pembelajaran dari kisah ini. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.